Coba Anda bayangkan sejenak sebuah skenario ini. Anda sedang duduk santai di meja makan, bersiap untuk menikmati hidangan makan malam. Rutinitas yang sangat biasa ya. Tepat. Di depan Anda ada sepiring salad sayur segar dan sepotong daging panggang. Tapi, alih-alih langsung menyantapnya, Anda mengambil ponsel lalu memindai sebuah kode kecil di kemasan bahan makanan tersebut. Dan layar ponsel Anda tiba-tiba menampilkan informasi dari mana makanan itu berasal. Bukan sekedar dari mana asalnya, tapi layar ponsel Anda seketika menampilkan sebuah peta perjalanan yang luar biasa detail. Anda bisa melihat secara langsung bahwa tomat di salad Anda itu dipanen 3 hari yang lalu oleh seorang petani kecil bernama Tarik di sebuah desa terpencil. Wah, transparansi yang sangat presisi. Betul sekali. Lebih dari itu, layar Anda menampilkan bukti matematis bahwa Tarik dibayar dengan harga yang sangat adil. Nggak ada tengkulak yang memotong keuntungannya sama sekali. Itu poin yang krusial untuk pertanian saat ini. Sangat krusial. Dan Anda juga mendapat jaminan kalau proses penanamannya itu ramah lingkungan dan seluruh rantai perjalanannya mematuhi prinsip-prinsip etika serta syariah Islam. Dan saya tebak, semua itu diverifikasi oleh teknologi blockchain kan? 100% benar. Semuanya dikunci oleh blockchain. Sebuah buku besar digital yang mustahil untuk diretas atau dimanipulasi oleh siapapun. Kedengarannya benar-benar seperti adegan dari film fiksi ilmiah yang utopia ya. Bukan sesuatu yang kita lihat hidup di dunia nyata saat ini. Memang terdengar mustahil, tapi masa depan yang terdengar mustahil itu mungkin saja sudah mulai dibangun sekitar 6 bulan yang lalu. Ya, skenario yang Anda gambarkan barusan itu sebenarnya adalah cawan suci dari industri rantai pasok modern kita. Cawan suci bagaimana maksudnya? Maksud saya, upaya untuk mewujudkan transparansi radikal dari kebun hingga ke piring makan itu bukan lagi sekedar eksperimen konseptual di laboratorium kampus. Ada pergerakan nyata dengan modal besar dan infrastruktur yang sedang dipertaruhkan di pasar global saat ini. Semua itu dilakukan untuk membuat sistem tersebut beroperasi sungguhan. Nah, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Fokus kita hari ini tertuju penuh pada sebuah proyek yang luar biasa ambisius, yang berada persis di persimpangan antara teknologi pertanian atau agritech dan perdagangan elektronik. Proyek ini punya nama yang cukup panjang, Global Trading Agroalimentaire Platform. Proyek ini meluncur ke publik pada tanggal 24 September 2025 lalu. Iya, itu menyusul publikasi kerangka kerjanya di bulan April pada tahun yang sama. Tepat sekali. Dan hari ini kita berhadapan dengan setumpuk dokumen internal mereka. Ada struktur token kripto, peta jalan bisnis, evaluasi kelayakan teknologi, sampai laporan audit kepatuhan dari lembaga-lembaga raksasa seperti AAOIFI, GSO, dan SNIIC. Dokumen yang sangat padat. Sangat padat. Jadi, oke, mari kita bedah ini. Misi kita adalah mengekstrak informasi paling esensial dari lautan data ini, menyingkap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, dan tentu saja memberikan Anda gambaran yang jernih. Tanpa membuat Anda yang mendengarkan merasa sedang dipaksa menelan buku teks ekonomi makro yang membosankan. Persis, saya sungguh tidak sabar untuk mulai, terutama karena rekan saya di sini selalu punya cara brilian untuk menerjemahkan kerumitan data menjadi wawasan yang mudah kita cerna. Mari kita mulai membongkarnya perlahan, menghadapi dokumen yang mencoba menjahit 3 dunia yang sangat berbeda. Pertanian tradisional akar rumput, teknologi kripto, dan hukum keuangan Islam, kan? Benar, menggabungkan ketiganya membutuhkan ketelitian ekstra. Kita harus melihat melampaui jargon pemasaran mereka untuk menemukan letak kekuatan sebenarnya. Dan yang lebih penting, di mana letak retakan pada fondasinya. Setuju. Tapi untuk memahami solusinya, kita harus melihat realitas masalahnya terlebih dahulu. Masalah rantai pasok global. Ya, jika kita melihat industri pangan global, sistem yang ada sekarang ini tuh sangat rusak, ibarat sebuah pipa bocor yang sangat-sangat panjang. Bisa Anda gambarkan lebih detail kebocorannya? Di satu ujung pipa, ada jutaan petani kecil di negara berkembang yang bekerja keras di bawah terik matahari. Tapi masalahnya, mereka terperangkap. Terperangkap oleh sistem. Betul, mereka nggak punya akses langsung ke pembeli besar. Hasil panen mereka harus melewati pengepul desa, lalu ke tengkulak daerah, berlanjut ke distributor nasional, eksportir, hingga akhirnya baru masuk ke jaringan supermarket. Dan setiap tangan yang disentuh di sepanjang jalur itu pasti mengambil potongan margin keuntungan, kan? Pasti. Ironisnya, petani yang mengeluarkan keringat paling banyak justru menerima bayaran yang paling tidak layak.
Itu realitas yang sangat menyedihkan di satu sisi pipa. Lalu bagaimana dengan sisi ujung yang satunya lagi? Di ujung pipa yang lain, ada konsumen seperti Anda. Anda pergi ke pasar swalayan, melihat label bertuliskan organik atau perdagangan adil. Tapi, Anda sebenarnya kebingungan. Dan skeptis. Ya skeptis. Karena Anda nggak punya cara pasti untuk memverifikasi apakah klaim di label itu benar atau sekedar taktik pemasaran yang cerdik. Nah, platform GTAP ini dirancang persis untuk memotong jalur pipa yang panjang dan bocor tersebut. Mekanisme utamanya adalah disintermediasi. Disintermediasi. Itu bahasa teknis untuk menyingkirkan para perantara ya? Tepat. Mereka membangun sebuah ekosistem digital mandiri. Di dalam ekosistem ini, bayangkan seorang petani kopi di pedesaan, pabrik pengolahan industri, pembeli grosir hingga konsumen akhir, semuanya bisa berinteraksi. Dan bertransaksi di satu meja virtual yang sama. Betul sekali. Dengan menghapus 5 atau 6 lapisan tengkulak di tengah proses, margin harga yang tadinya menguap begitu saja bisa dialihkan kembali. Menjadi keuntungan yang lebih besar bagi petani? Ya, dan pada saat yang sama menghasilkan harga yang lebih masuk akal bagi konsumen akhir. Masuk akal. Namun, cara mereka memfasilitasi transaksi di meja virtual ini yang bikin saya agak mengangkat alis. Mereka nggak sekedar menggunakan uang konvensional biasa. Maksudnya uang fiat seperti rupiah, dolar, atau euro? Benar, mereka menerbitkan mata uang digital mereka sendiri. Dokumen ini menyebutkan mereka menggunakan standar token ERC20 dengan simbol ticker GTAP. Ah, tokenisasi? Ya, dan bagi Anda yang suka melacak jejak digital, alamat kontrak pintarnya dimulai dengan 0x719A dan diakhiri 39F. Detail yang bagus untuk para audiens kita yang mengerti kripto. Selain itu ada catatan tentang kontribusi SDA yang jumlahnya mencapai lebih dari 243.000 SDA di dalam ekosistem mereka. Saya harus mengakui, deretan istilah ini kadang terdengar seperti bahasa alien. Mari kita terjemahkan itu ke dalam bahasa sehari-hari. Standar ERC20 pada dasarnya adalah sebuah cetak biru pembuatan token di atas jaringan blockchain Ethereum. Oke, jadi Ethereum itu ibarat pondasinya. Bisa dibilang begitu. Bayangkan jaringan Ethereum itu seperti sistem operasi ponsel cerdas. Dan ERC20 adalah format standar agar aplikasi token mereka bisa berjalan lancar, bisa dikenali oleh dompet digital global manapun, dan mudah diperdagangkan. Lalu bagaimana dengan SDA yang jumlahnya ratusan ribu tadi? Untuk SDA, Anda bisa membayangkannya sebagai semacam aset digital internal atau voucher penyertaan dari para pendukung awal. Angka 243.000 itu menunjukkan bahwa sudah ada basis komunitas yang menyetorkan aset mereka. Sebagai bentuk kepercayaan terhadap ekosistem ini sebelum platformnya beroperasi penuh. Tepat. Jadi itu semacam sistem poin loyalitas atau saham digital tahap awal untuk komunitas mereka. Sangat masuk akal sekarang. Yang menarik di sini adalah bagaimana mereka memposisikan token dan platform ini. Banyak proyek kripto di luar sana lahir hanya untuk spekulasi harga. Beli murah, jual mahal saat harganya meroket. Persis. Tapi GTAP mengambil rute yang berbeda. Mereka mengajukan unique value proposition atau nilai jual utama yang mengakar kuat pada teologi. Teologi, maksudnya kepatuhan absolut pada prinsip pembiayaan Islam. Benar. Mereka mendeklarasikan bahwa seluruh pergerakan aset di dalam platform ini terjamin halal dan etis. Ini bukan sekedar klaim. Ini sebuah manuver strategis. Manuver yang cerdas menurut saya. Mereka nggak mencoba bersaing langsung berdarah-darah dengan raksasa e-commerce umum seperti Amazon. Betul. Mereka langsung mengunci target demografis yang sangat spesifik, tapi masif, yaitu populasi muslim global, serta konsumen non-muslim yang memang semakin kritis mencari jaminan perdagangan etis. Dan jika kita melihat infrastruktur antarmuka mereka yang dirancang dengan dukungan multibahasa, ambisi mereka ini jelas bukan sekedar menguasai satu negara berskala kecil. Ini adalah invasi pasar global. Persiapan untuk audiens internasional. Nah, berbicara tentang invasi global, kita tentu penasaran siapa jenderal yang memimpin pasukan ini. Saya menggali bagian struktur organisasi mereka dan menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Mengejutkan dari segi ukuran timnya? Ya, biasanya kan proyek rintisan atau startup baru itu hanya diisi oleh 3 atau 4 orang pendiri yang merangkap banyak tugas sekaligus. Si A mengurus coding sekaligus pemasaran misalnya. Sangat umum terjadi di dunia rintisan teknologi. Tapi platform ini justru memaparkan daftar 30 posisi spesifik.
Dan anehnya, semuanya diklaim sudah terisi penuh sejak hari pertama. Memiliki struktur organisasi berkapasitas 30 orang yang langsung beroperasi penuh pada hari peluncuran, itu indikator kesiapan praoperasional yang tidak biasa. Apalagi untuk sebuah proyek berbasis blockchain, kan? Benar. Ini menunjukkan bahwa fase rekrutmen dan konsolidasi tim telah dilakukan sangat matang jauh sebelum publikasi dokumen pertama mereka. Daftarnya juga sangat komprehensif. Mereka punya direktur keuangan, barisan pengembang web, pakar animasi untuk visual antarmuka, hingga spesialis di lapangan seperti ahli pertanian dan kesehatan hewan. Mereka benar-benar menutupi semua celah keahlian. Mereka bahkan mengerahkan 10 spesialis pemasaran digital dan konsultan keuangan Islam khusus. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah nahkoda dari kapal besar ini. Sang CEO. Paso, bernama Sawadogo Abdul Latif. Ada satu detail dari profil beliau yang menurut saya memberi warna tersendiri. Apa itu? Beliau bukan sekedar eksekutif lulusan sekolah bisnis bergengsi yang biasa duduk manis di ruangan ber-AC. Beliau memiliki latar belakang nyata sebagai pengontrol kualitas makanan. Nah, latar belakang fungsional sang CEO ini memberikan bobot kredibilitas yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sangat terasa berakar dari pengalaman real ya. Seseorang yang pernah turun langsung sebagai pengontrol kualitas makanan di negara berkembang seperti Burkina Faso pasti memiliki pemahaman instingtual tentang realitas lapangan. Beliau pasti tahu persis rasanya melihat panen membusuk hanya karena logistik yang buruk. Betul. Atau bagaimana petani di sana sering tertipu oleh sistem penetapan harga yang tidak transparan. Pengalaman empiris mengatasi lumpur dan debu rantai pasok agrikultur di Afrika itu jauh lebih relevan di proyek ini. Dibandingkan sekedar kecakapan menyusun presentasi bisnis mewah di Silicon Valley. 100%. Saya suka analogi itu. Menghadapi lumpur rantai pasok nyata, bukan sekedar teori di atas kertas. Lalu pertanyaannya, bagaimana tim sebesar ini membagi porsi kepemilikannya? Dokumennya mencatat pembagian yang cukup detail. Ya, dokumen ini merinci distribusi saham dengan sangat proporsional. Sebanyak 33% saham dialokasikan untuk kontributor uang tunai yang fokusnya untuk investasi internal platform. Lalu untuk tim internalnya, Tim pengembang mendapat 34%, dengan sang CEO memegang porsi 5,1%. angka yang wajar. Kemudian porsi 16,5% lainnya diberikan kepada para kontributor SDA yang melibatkan lebih dari 790 individu pendukung awal tadi. Dan sisa sahamnya? Sisa 16,5% dipegang oleh entitas korporat bernama Sidra Holding. Di atas kertas, struktur ini terlihat sangat rapi dan sangat adil. Tapi, disinilah bagian yang sangat menarik dari seluruh dokumen ini. Ada anomali di bagian keuangan. Mari kita bicara tentang angka anggaran yang diajukan. Ada satu bagian di dokumen keuangan ini yang jujur aja bikin saya harus mengucek mata beberapa kali. Oke, mari kita bedah paradoks angka tersebut. Apa yang Anda temukan? Mereka menjabarkan anggaran awal untuk 16 bulan pertama operasional mereka yang dibagi rapi ke dalam 5 fase. Fase pertama, peluncuran platform lengkap dengan layanan pelanggan. Anda tahu biayanya. Dicatat membutuhkan $1.000. $1.000. Ya. Lalu fase kedua untuk pemasaran lokal $2.000. Fase ketiga pengujian beta juga $2.000. Fase keempat untuk polesan antarmuka pengguna $3.500. Dan fase terakhirnya? Fase kelima riset hukum keuangan Islam $1.500. Jika dijumlahkan, total anggaran awal mereka hanya $10.000 Amerika Serikat. Itu anggaran yang sangat ramping. $10.000 untuk membangun platform e-commerce global bersenjatakan blockchain. Saya yakin saya bisa menghabiskan uang sebanyak itu cuma untuk memperbarui mikrofon dan perangkat keras komputer di studio rekaman ini. Memang terdengar tidak proporsional. Tolong bantu saya memahami ini. Apakah ada kesalahan ketik nol yang tertinggal di dokumen ini? Angka tersebut bukanlah kesalahan ketik, melainkan cerminan dari strategi bootstrapping atau pendanaan mandiri yang sangat ekstrim. Ekstrim sekali menurut saya. $10.000 ini harus dipahami sebagai biaya murni untuk membangun minimum viable product atau produk kelayakan minimum. Jadi sekedar prototipe. Tepat. Ini adalah anggaran untuk membuat prototipe digital yang sekadar berfungsi, sekedar untuk membuktikan bahwa kode komputernya bisa berjalan tanpa galat. Bagaimana Anda bisa seyakin itu? Karena jika Anda membalik halaman ke bagian analisis proyeksi investasi, narasinya berubah 180 derajat.
Laporan investor di sana secara eksplisit menyatakan bahwa untuk benar-benar masuk ke gelanggang kompetisi, Berhadapan dengan raksasa seperti Alibaba atau Amazon? betul. Untuk itu mereka membutuhkan suntikan dana nyata sebesar $2 juta. $2 juta berbanding $10.000. Itu lompatan logika finansial yang luar biasa jauh. Tentu saja jauh. $2 juta adalah angka yang sangat masuk akal untuk menyewa peladen global, membangun protokol keamanan cyber tingkat militer, dan melakukan akuisisi pengguna besar-besaran melintasi berbagai benua. Oke, jadi ada proyeksi bisnis jangka panjang yang disiapkan. Ya, laporan tersebut juga memproyeksikan metrik keuangan pasca pendanaan. Dengan model bisnis berbasis biaya langganan dan potongan transaksi per perdagangan, mereka menargetkan platform ini akan mencapai titik impas atau break-even di tahun ketiga. Tahun ketiga. Cukup standar untuk sebuah rintisan. Lalu apa imbal hasil buat investornya? Setelah titik impas itu terlewati, mereka menjanjikan persentase return on investment kepada pemodal sekitar 15 hingga 20% per tahun. Oh, saya paham sekarang. Jadi, anggaran $10.000 di awal tadi hanyalah umpan pancing. Persis. Prototipe murah yang fungsional untuk meyakinkan para pemodal Ventura agar mau mengucurkan dana $2 juta tersebut. Ibaratnya, $10.000 itu biaya untuk membuat maket arsitektur atau miniatur gedung dari karton untuk ditunjukkan kepada para investor, Analogi yang pas. dan $2 juta itu adalah biaya sungguh-sungguhnya untuk menyewa kontraktor, membeli semen, baja, dan membangun gedung pencakar langit yang sesungguhnya. Betul sekali. Nah, jika gedungnya sudah berdiri, pertanyaannya adalah apakah bangunan itu aman dan mematuhi aturan tata kota? Dalam kasus GTA ini, aturan tata kota mereka adalah hukum syariah dan standar perdagangan internasional. Dan ujian kepatuhan ini seringkali menjadi batu sandungan utama. Di halaman penilaian awal, skor mereka terlihat seperti mimpi indah. Skor kelayakan dari Organisasi Standarisasi Teluk atau GSO menunjuk angka 82 dari 100. Peluang pasar mereka dinilai 85. Skor yang tinggi. Dan skor dampak sosial menembus angka luar biasa 90 dari 100 karena misi pemberdayaan petani mereka. Namun, dari pengalaman saya membedak proyek seperti ini, angka yang terlalu sempurna biasanya berfungsi menutupi masalah struktural di baliknya. Kecurigaan Anda sangat beralasan. Nilai 90 untuk dampak sosial memang memukau di atas kertas, tapi realitas operasionalnya jauh lebih kompleks. Tentu saja. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Ketika sistem ini ditempatkan di bawah mikroskop auditor kepatuhan internasional, seberapa banyak lubang yang sebenarnya akan kita temukan? Untungnya, dokumen ini cukup transparan untuk melampirkan tinjauan dari 3 otoritas yang sangat ketat. Ada AAOIFE, SMIIC, dan GSO. Dan dari laporan ketiganya, terlihat jelas bahwa pekerjaan rumah mereka masih menumpuk sangat tinggi. Mari kita periksa satu persatu agar Anda, para pendengar, bisa melihat seberapa krusialnya hal ini. Kita mulai dari lembaga pertama, AAOIFE. Ini adalah Dewan Pengatur Standar untuk lembaga keuangan Islam sedunia. Apa saja rapor merah yang mereka berikan? AAOIFE menyoroti risiko yang sangat fatal terkait model pembiayaan platform ini. Risiko fatal seperti apa? Jika GTAP memfasilitasi pinjaman atau modal awal untuk petani agar mereka bisa membeli bibit, metode pembiayaan itu harus sangat-sangat jernih. Tentu, tidak boleh ada bunga. Keuntungan atau skema denda keterlambatan pembayaran? Itu langsung masuk kategori riba. Ya, itu langsung diklasifikasikan sebagai riba atau bunga yang diharamkan. Jadi, niat awal membantu petani miskin bisa berbalik menjadi jerat utang eksploitatif versi digital. Wow, niat mulia yang malah jadi bumerang. Selain itu, AAOIFI juga menemukan potensi celak masuknya produk yang tidak halal ke dalam platform yang jelas menyalahi standar jaminan ketat mereka. Jadi, label utamanya adalah perdagangan syariah, tetapi arsitektur keuangannya masih menyimpan potensi riba. Itu masalah besar. Lalu, bagaimana dengan temuan dari SMIIC? Ini kan lembaga standar untuk negara-negara organisasi kerjasama Islam. Tinjauan dari SMIIC lebih berfokus pada potensi bencana operasional di lapangan. Misalnya, Pertama, sertifikasi halal pada produk-produk yang terdaftar ternyata tidak direpresentasikan secara utuh. Ini melanggar standar SMIIC 1. maksudnya tidak utuh itu bagaimana? Artinya, seorang pembeli bisa saja membeli daging kemasan dari platform ini, berasumsi itu halal karena ada di GTAP,
Padahal daging tersebut mungkin diproses di fasilitas pabrik yang juga menangani produk non-halal. Oh, kontaminasi silang. Itu isu yang sangat sensitif buat konsumen muslim. Sangat sensitif. Kedua, platform ini dinilai belum memiliki mekanisme pelacakan rantai pasok yang benar-benar bisa diaudit secara independen, yang mana melanggar standar SMIC 2. Dan temuan ketiga? Dan yang paling meresahkan, standar manajemen keamanan informasi pengguna mereka belum memadai. Data transaksi pembeli rentan dieksploitasi oleh peretas yang melanggar standar privasi SNIC 3. Astaga, dan jangan lupakan lembaga ketiga, GSO atau Organisasi Standarisasi Teluk. Mereka melihat ini dari kacamata perdagangan antar negara yang skalanya makro, bukan? Benar sekali. GSO mengibarkan bendera merah terkait misrepresentasi status halal yang berbenturan dengan standar sertifikasi global seperti IFANCA. Kalau produk salah dilabeli dan telanjur dikirim melintasi batas negara, itu kan bahaya. Itu bukan lagi sekedar dosa agama, melainkan penipuan hukum dagang internasional yang serius. GSO juga mengingatkan soal potensi tabrakan dengan hukum pertanian lokal tiap negara. Hukum lokal yang membatasi impor-ekspor. Ya, saat mereka mencoba memasukkan produk pertanian antar negara, mereka terikat oleh kerangka hukum ketat, seperti pasal 41 Perjanjian Pertanian WTO. Karena tiap negara pasti punya undang-undang karantina, kuota impor, dan tarif pajaknya masing-masing kan? Tepat. Dan sistem itu sangat rumit untuk diotomatisasi begitu saja. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa Anda sebagai konsumen biasa harus peduli dengan rentetan standar akuntansi dan pasal-pasal organisasi perdagangan dunia ini? Jawabannya bermuara pada satu hal fundamental, kepercayaan. Betul. Dalam ekonomi digital yang secara eksplisit menjajakan nilai etika, kepercayaan adalah satu-satunya mata uang yang berharga. Jika Anda membayar harga premium untuk makanan yang diklaim menjamin kesejahteraan petani dan berstatus halal, namun kemudian terungkap satu skandal bahwa datanya tidak akurat, Karena lemahnya verifikasi, seperti temuan SMICC tadi, maka kepercayaan Anda akan hancur saat itu juga. Tanpa kepercayaan pengguna, platform miliaran dolar manapun akan runtuh dalam hitungan minggu. keruntuhan kepercayaan adalah ancaman nyata, dan itu membawa kita pada kontradiksi paling mencolok di seluruh dokumen ini, yakni kesiapan infrastruktur teknis mereka sendiri. Nah, ini bagian yang benar-benar bikin saya menggelengkan kepala. Dalam evaluasi teknologi, mereka mengklaim skor potensi skalabilitas sebesar 90 dari 100. Skor yang sangat optimistis. Mereka mengklaim sistem mereka siap menampung lonjakan lalu lintas global, mendukung banyak bahasa secara bersamaan, dan sangat fleksibel untuk menampung fitur baru. Tapi ironisnya, Skor kelayakannya anjlok. skor kelayakan teknologi mereka hanya meraup angka 75. Ini ibarat merancang stasiun kereta api super canggih berkapasitas jutaan penumpang di sebuah kota yang bahkan belum memiliki rel kereta sama sekali. Mengapa ada ketimpangan sejauh ini? Skor 75 itu adalah tamparan keras dari realitas fisik di lapangan. Bagaimana penjelasannya? Skalabilitas perangkat lunak itu mudah diukur di atas kertas atau di simulasi lab. Tapi kelayakan teknologi mengukur kemampuan sistem untuk benar-benar bertahan di dunia nyata. Ada dua jurang besar di sini. Apa jurang pertamanya? Pertama, keamanan siber. Anda membangun platform yang memproses uang fiat, aset kripto yang volatile, rekam jejak logistik global, dan data pribadi pengguna secara bersamaan. Itu adalah ladang madu yang sangat menggiurkan bagi sindikat perheta internasional. Menjadi target serangan nomor 1. Lalu jurang yang kedua. Kedua, dan ini yang paling krusial, adalah ilusi aksesibilitas. GTAP menargetkan inklusi bagi petani kecil di pelosok Afrika atau Asia, kan? Benar, itu nilai jual utama mereka. Mari kita berpikir realistis. Apakah petani di pedesaan Burkina Faso memiliki akses internet pita lebar yang stabil? Kemungkinan besar tidak. Apakah mereka mampu membeli ponsel pintar spesifikasi tinggi yang bisa menjalankan antarmuka Web3 yang berat ini? Sulit dibayangkan. Bisakah mereka menavigasi portal digital dwibahasa yang sangat kompleks? Secanggih apapun kontrak pintar di balik platform ini, jika sang petani tidak bisa menekan tombol jual di layar ponselnya, seluruh rantai pasok ini mati seketika. Kenyataan di lapangan memang sangat keras. Dan tampaknya, pihak penyusun dokumen ini juga menyadari tingkat keparahan risiko tersebut. Di bagian paling akhir, tersembunyi di balik ratusan halaman, saya menemukan sebuah klausul penolakan tanggung jawab atau disclaimer. Klausul pelindung hukum mereka.
Gaya bahasa hukum yang mereka gunakan di situ benar-benar tanpa kompromi. Saya bacakan inti pesannya ya. Laporan ini semata-mata untuk tujuan informasi. Mereka tidak memberikan jaminan apapun atas keakuratan data. Sangat standar. Tapi ada yang lebih keras? Ada. Ada satu peringatan berhuruf tebal yang mewajibkan calon pemodal untuk melakukan do your own research, riset mandiri secara menyeluruh. Dan kalimat penutupnya berbunyi, investasi ini membawa risiko yang sangat tinggi, Anda bisa kehilangan semua modal yang Anda tanamkan, dan nilai investasi bisa berakhir menjadi nol. Menjadi nol. Ya, menjadi nol. Mereka sama sekali nggak mencoba mempermanis kenyataan pahit ini di dokumen legalnya. Pernyataan hukum sekeras itu sebenarnya adalah standar emas kewarasan dalam dunia investasi rintisan Web3. Potensi kegagalannya bukan sekedar teori, melainkan probabilitas statistik yang sangat tinggi. Makanya mereka wajib menuliskannya. Itulah sebabnya, bagi para investor institusional yang bermain di liga jutaan dolar, dokumen ini harus menyediakan yang namanya strategi keluar atau exit strategies. Pemodal perlu tahu cara menyelamatkan uang mereka, kan? Tepat. Pemodal perlu jaminan bagaimana dana mereka bisa kembali jika platform ini tumbuh tapi gagal mendominasi pasar dunia. Dan apa opsi yang mereka tawarkan di proyeksinya? Proyeksi yang ditawarkan mencakup kemungkinan diakuisisi oleh raksasa seperti Amazon yang mungkin ingin membeli jalur hijau instan untuk masuk ke pasar etes dan halal. Atau melakukan merger dengan perusahaan teknologi agrikultur kompetitor lainnya. Opsi tertingginya? Opsi tertingginya tentu saja penawaran saham perdana atau IPO ke publik. Jadi, meskipun mereka menyadari bahwa mesin bisnis ini bisa meledak dan bernilai nol kapan saja, mereka telah merancang pintu darurat yang sistematis. Jadi apa makna dari semua ini setelah membedah tumpukan dokumen setebal ini? Kita bisa melihat GTA KP sebagai sebuah proyek yang luar biasa berani. Sangat ambisius. Mereka berusaha meruntuhkan tembok raksasa yang memisahkan pasar tradisional yang berlumpur dengan kemewahan teknologi kripto, seraya mencoba menundukkan sistem tersebut pada disiplin ketat hukum keuangan Islam. Sebuah perpaduan yang rumit. Potensi dampak sosialnya sangat nyata. Membebaskan seorang petani dari siksaan jerat tengkulak adalah misi yang sangat mulia. Namun jalan di depan mereka dipenuhi oleh ranjau. Menjembatani jurang antara prototipe $10.000 dengan biaya operasional sesungguhnya yang $2 juta. Menjinakkan kerumitan aturan bea cukai WTO, meloloskan audit berlapis dari AAOIFI, serta yang paling berat, memastikan bahwa sistem siber yang rumit ini benar-benar bisa digunakan dengan mudah oleh tangan-tangan kasar petani di pelosok dunia. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, pergerakan platform inovatif seperti GTAP ini sebenarnya memotret sebuah pergeseran fundamental dalam psikologi konsumen masa depan. Pergeseran seperti apa? Kita sedang memasuki era transparansi radikal. Anda, saya, dan konsumen global lainnya tidak lagi sudi dibodohi oleh stiker ramah lingkungan yang dicetak murahan di atas plastik. Kita menuntut bukti nyata. Betul. Kita menuntut untuk melihat rute perjalanannya. Kita ingin tahu siapa yang menanam sayuran kita. Apakah keringat para petani itu dihargai dengan pantas? Dan kemana sebenarnya aliran uang kita bermuara? Platform inovatif ini hanyalah alat teknologi yang mencoba menjawab tuntutan moralitas global yang memang semakin tinggi tersebut. Mendengar Anda menyebut tentang moralitas dan teknologi, ada satu pemikiran yang mengganggu sekaligus memukau saya sebagai penutup diskusi kita. Apa itu? Coba Anda bayangkan ini. Esensi dari teknologi blockchain itu sifatnya mutlak, kaku, tidak bisa diubah atau immutable. Sebuah baris kode akan selalu mengeksekusi perintah yang persis sama, tanpa pernah peduli pada konteks di sekitarnya. Ya, itu sifat dasar komputasi, hitam dan putih. Di sisi lain, interpretasi manusia tentang apa yang adil, tentang standar etika keberlanjutan, dan bahkan perdebatan mengenai kriteria halal, itu semua sangatlah subjektif, dinamis, dan terus berubah mengikuti konteks sosial budaya di setiap negara. Sangat abu-abu. Lalu bagaimana jadinya jika kita memaksa teknologi yang kaku dan hitam putih ini untuk menjadi hakim tertinggi atas moralitas manusia yang penuh warna abu-abu? Apakah kelak di masa depan bukan lagi hati nurani, melainkan barisan kode komputer yang akan mendikte standar etika global kita? Wah, itulah titik perbenturan paling filosofis dari revolusi teknologi yang sedang kita saksikan saat ini.
Sangat mendebarkan untuk mengamati bagaimana rasionalitas mesin akan bernegosiasi dengan fleksibilitas moral manusia dalam setiap transaksi harian yang kita lakukan di masa mendatang. Sebuah teka-teki luar biasa untuk Anda renungkan sembari menikmati salad dan makan malam Anda berikutnya. Kami sangat berterima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk membedah kerumitan ini bersama kami hari ini. Keingintahuan Anda adalah bahan bakar utama bagi kami untuk terus membongkar wawasan baru. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.